Oke, buat Anda para pemilik bisnis dan pimpinan proyek di industri konstruksi. Pernah nggak sih ngerasa frustasi? Ada teknologi baru yang katanya bakal bikin semua gampang, tapi kok di lapangan malah nambahin beban kerja? Nah, kalau Anda pernah merasakan itu, tenang, Anda nggak sendirian. Hari ini kita akan bongkar satu kesalahpahaman besar yang diam-diam bisa bikin proyek Anda melambat dan anggaran jadi bengkak. Ini dia kan pertanyaannya, kita dijanjiin efisiensi, tapi yang dateng malah biaya-biaya tak terduga. Katanya bisa lebih cepat, malah nambah pusing kepala. Kenapa bisa begitu? Dan yang paling penting, gimana cara benerinnya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, kita pegang dulu prinsip dasar ini. Kutipan ini tuh intinya dari semua yang akan kita bahas. Setiap masalah yang kita temukan di layar komputer, itu artinya kita baru saja menyelamatkan jutaan, bahkan puluhan juta rupiah di lapangan. Jadi, ini bukan lagi soal gambar-menggambar, ini soal uang. Sesimpel itu. Nah, disinilah biasanya masalah dimulai. Banyak dari kita itu masuk ke dunia BIM dari pintu yang salah. Kita mikir, oh, BIM itu artinya harus beli software A, harus training software B. Padahal kita melewatkan hal yang paling fundamental, mengubah cara kita bekerja sebagai tim. Coba kita lihat perbedaannya. Di satu sisi, persepsi umum melihat BIM cuma sebagai software mahal, yang ujung-ujungnya jadi beban tambahan buat drafter. Padahal, kenyataannya beda jauh. BIM itu adalah sebuah metode kerja, sebuah cara untuk berkolaborasi. Ini bukan alat gambar, ini adalah meja diskusi digital untuk seluruh tim, dari arsitek sampai manajer proyek, buat mengamankan proyek dari resiko-resiko yang nggak perlu. Dan kalau persepsinya salah, hasilnya ya ini, fenomena yang kita sebut BIM wash. Kita punya model 3D yang kelihatan canggih, keren, tapi mati. Isinya kosong, nggak ada data, nggak ada kecerdasannya. Cuma pajangan digital yang mahal. Ibaratnya, kita beli mobil Formula One, tapi cuma dipakai buat antar galon air di komplek. Sayang banget kan? Sekarang, kita masuk lebih dalam lagi. Kenapa investasi yang mahal ini seringkali terasa sia-sia? Kenapa alat yang katanya diciptakan untuk kolaborasi, malah bikin tim teknis Anda, para drafter, makin terisolasi dan kerjaannya kayak nggak ada habisnya? Alur kerja kayak gini familiar nggak buat Anda? Drafter kerja sendirian berhari-hari bikin model sampai selesai. Terus modelnya dibawa ke rapat. Nah, disitulah para ahli, para pengambil keputusan baru lihat dan, ini kok salah, harusnya begini-begitu. Hasilnya, drafter disuruh balik lagi, rombak total. Ini pemborosan waktu dan uang yang luar biasa. Di sini, BIM gagal total. Dia cuma jadi alat presentasi, bukan alat diskusi. Oke, lupakan sejenak deh istilah BIM yang mungkin terdengar rumit. Gimana kalau kita pakai nama lain yang lebih gampang dicerna? Yang bahkan para ahli senior di proyek pun langsung klik. Mari kita sebut ini maket digital pintar. Eits, jangan bayangkan maket dari kardus yang cuma diam dan bisu ya. Maket digital pintar ini hidup. Setiap dinding, setiap pipa, setiap balok di dalamnya itu punya data. Kita bisa ajak ngobrol maket ini. Kita bisa interogasi dan tanya, gimana kalau pipanya kita geser ke sini? Nabraknya? Semua bisa diuji sebelum jadi bencana di lapangan. Nah, dari konsep maket digital pintar ini, lahirlah sebuah filosofi yang menurut saya keren banget. Membangun 2 kali. Maksudnya gimana? Pertama, kita bangun proyek ini dengan sempurna di dunia digital, di mana kalau ada kesalahan, biayanya 0, gratis. Kedua, setelah semuanya beres dan teruji, baru kita bangun di dunia nyata dengan keyakinan penuh. Jadi, gimana caranya kita mengubah konsep keren ini jadi keuntungan bisnis yang nyata? Jawabannya simpel, bawa proses pengambilan keputusan yang krusial itu kembali ke meja rapat. Tapi kali ini lakukan sejak hari pertama, dengan si maket digital pintar ini ada di tengah-tengah sebagai pusat diskusi utama. Dan lihat, siapa yang seharusnya ada di meja rapat itu? Semuanya. Ini bukan lagi cuma tugas drafter, justru disinilah panggungnya para ahli. Insinyur, QS, manajer proyek untuk menginterogasi maket ini bareng-bareng. Dan yang paling penting, Anda sebagai pemilik proyek, Anda bisa ikut melihat dengan transparan kemana setiap rupiah akan dipakai dan di mana potensi risikonya. Ini ilustrasi paling jelasnya. Nemu pipa yang nabrak balok di layar komputer, biayanya 0 rupiah. Cuma butuh beberapa klik mouse untuk memperbaikinya. Sekarang bandingkan kalau masalah yang sama baru ketahuan setelah betonnya dicor di lapangan. Wah, itu bukan masalah lagi. Itu mimpi buruk. Biayanya bisa jutaan, proyek molor, semua orang pusing. Sebagai penutup, mari kita simpulkan pergeseran pola pikir yang paling fundamental ini.
Sukses dengan BIM itu bukan soal mencari satu Superman yang jago banget softwarenya, bukan soal punya satu operator jenius, ini soal menciptakan kecerdasan kolektif. Inilah poin utamanya. Tujuannya bukan supaya semua orang jadi ahli modeling. Tujuannya adalah agar seluruh tim, dari arsitek, insinyur, sampai kontraktor, bisa berbicara dalam bahasa yang sama. Dan market digital pintar inilah bahasanya. Satu sumber kebenaran yang menyatukan semua pihak. Jadi, pesan yang ingin saya tinggalkan untuk Anda hari ini adalah ini. Keberhasilan adopsi BIM itu tidak diukur dari seberapa canggih software Anda, tapi dari seberapa baik tim Anda bekerja sama menggunakan informasi di dalamnya. Ingat, ini bukan soal menjadi pintar sendirian, tapi tentang bagaimana kita semua bisa menjadi pintar bersama untuk membangun proyek yang lebih baik, lebih cepat, dan jauh lebih efisien.